Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Adinda Sekarnuralika dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Saya di sini akan membahas sedikit mengenai obat yang bekerja pada sistem kardiovaskuler. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama pengertian sistem kardiovaskuler, yang kedua pengertian obat kardiovaskuler, yang ketiga penggolongan obat kardiovaskuler, dan yang keempat cara pencegahan serta penyakit kardiovaskuler. Yang pertama kita masuk pada pengertian sistem kardiovaskuler. Apa sih sistem kardiovaskuler? Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Adapun yang lebih spesifik yaitu sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya, pengertian obat kardiovaskuler. Jadi, obat kardiovaskuler adalah obat yang digunakan untuk kelainan jantung dan pembuluh darah. Kemudian, kita masuk pada penggolongan obat kardiovaskuler. Jadi, obat kardiovaskuler itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, antihipertensi, yang kedua, antiangina, yang ketiga, obat gagal jantung kongestif, dan yang keempat, antiaritmia. Yang pertama, antihipertensi. Antihipertensi yaitu obat yang dipergunakan untuk menurunkan tekanan darah. Obat antihipertensi dibedakan menjadi 8. Yang pertama, diuretik. Cara kerja diuretik yaitu meningkatkan ekskresi natrium, klorida, dan air, kemudian mengurangi volume plasma dan cairan ekstrasel yang akan membuat tekanan turun. Pada PowerPoint sudah tersedia efek samping dari diuretik. Silahkan dibaca. Jadi, untuk mengurangi efek samping tersebut, kita dapat menggunakan obat dengan dosis rendah dan pengaturan diet. Contoh obat diuretik. Yang pertama ada diuretik tiazid. Diuretik tiazid ini digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Contoh obatnya bisa dibaca ya. Yang kedua ada diuretik kuat. Diuretik kuat ini digunakan untuk edema paru akibat gagal jantung ventrikel kiri dan pada pasien dengan gagal jantung kronik. Contoh obatnya furosemid. Yang ketiga ada diuretik hemat kalium. Digunakan untuk meningkatkan pengeluaran urin dengan tetap menjaga kadar kalium di dalam darah. Contoh obatnya amilorid dan spironolakton. Yang kedua ada beta blocker. Ada beberapa cara kerja pada beta blocker. Yang pertama, pengurangan denyut jantung dan kontraktilitas miokard yang akan menjadi curah jantung berkurang. Yang kedua, hambatan pelepasan norepinefrin melalui hambatan reseptor beta 2. Yang ketiga, hambatan sekresi renin melalui hambatan reseptor beta 1 di ginjal. Yang ketiga, efek sentral. Jadi, beta blocker adalah obat yang memblok reseptor beta dan tidak mempengaruhi reseptor alfa. Yang ketiga, alpha blocker. Alpha 1 blocker menghambat reseptor alpha 1 di pembuluh darah terhadap efek vasokonstriksi norepinefrin dan epinefrin yang kemudian terjadi dilatasi arteriole dan vena yang menyebabkan tekanan turun. Efek norepinefrin di jantung tidak dihambat, yang kemudian kontraksi jantung meningkat, dan alpha blocker yang non-selektif tidak efektif. Efek sampingnya yaitu hipotensi ortostatik atau pada dosis awal besar, sakit kepala, palpitasi, rasa lelah,
udem perifer, hidung tersumbat, dan nausea. Contoh obat alpha blocker yaitu doxazosine, prozosine, terazosin, dan bunazosine. Kemudian penghambat AC. Cara kerjanya yaitu mengurangi pembentukan angiotensin 2 yang akan menjadikan vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Kemudian ekskresi natrium dan air serta resensi kalium akan menghasilkan penurunan tekanan darah. Efek sampingnya yaitu batuk kering, ras, gangguan pengecap, GGA, dan hiperkalemia. Contoh penghambat AC bisa dibaca ya. Yang kelima, kalsium antagonis. Kalsium antagonis itu menghambat masuknya kalsium ke dalam membran sel atau sarkolema yang akan membuat kontraksi menurun dan tekanan darah menurun. Golongan dihidropiridin itu bersifat vaskuloselektif yang bisa dibaca pada PowerPoint. Efek sampingnya yaitu hipotensi berlebihan, takikardi, palpitasi, sakit kepala, pusing, dan muka merah. Yang keenam ada adrenolitik sentral. Adrenolitik sentral meliputi metildopa, klonidin, guanfacin yang merupakan obat AHA yang bekerja menghambat perangsangan neuron adrenergik di SSP yang membuat denyut jantung lambat dan tekanan darah turun. Efek sampingnya yaitu mulut kering, sedasi, hipotensi postural, pusing, dan sakit kepala. Yang ketujuh ada penghambat saraf adrenergik. Penghambat saraf adrenergik itu meliputi reserpin, rauwolfia atau akar, guanetidin, dan guanadrel. Reserpin dan alkaloid rauwolfia itu mengurangi resistensi perifer, denyut jantung, dan curah jantung yang menyebabkan tekanan darah turun. Efek sampingnya antara lain bradikardi, mulut kering, diare, mual, muntah, anoreksia, bertambahnya nafsu makan, hiperasiditas lambung, mimpi buruk, depresi mental, dan disfungsi seksual. Yang ke-8 ada vasodilator. Vasodilator meliputi hidralazin, minoksidil, diazoxid, natrium nitroprusid. Cara kerjanya yaitu merelaksasi otot polos menjadi vasodilatasi yang kemudian tekanan darah turun. Hidralazin menurunkan tekanan darah diastol agar lebih besar dari tekanan darah sistol dengan menurunkan resistensi perifer menjadi lebih selektif mendilatasi arteriole daripada vena yang kemudian hipotensi postural jarang terjadi. Efek sampingnya yaitu resistensi Na dan air, sakit kepala, dan takikardi. Yang selanjutnya yaitu antiangina. Antiangina adalah obat untuk angina pectoris atau ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan oksigen pada salah satu bagian jantung. Penyebab angina yaitu yang pertama, kebutuhan oksigen meningkat yang menyebabkan exercise berlebihan. Yang kedua, penyediaan oksigen menurun yang menjadikan sumbatan vaskuler. Cara kerja antiangina yang pertama, menurunkan kebutuhan jantung akan oksigen dengan jalan menurunkan kerjanya. Yang kedua, melebarkan pembuluh darah koroner menjadi memperlancar arian darah. Yang ketiga, kombinasi keduanya. Obat antiangina dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, nitrat organik. Nitrat kerja singkat atau serangan akut meliputi sediaan sublingual dan amil nitrit inhalasi. Nitrat kerja lama meliputi sediaan oral, nitrogliserin topikal, nitrogliserin transmusokal atau bukal, dan nitrogliserin infus intravena. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, hipotensi, meningkatnya daerah ischemia.
Indikasinya yaitu angina pectoris, gagal jantung kongestif, dan infark jantung. Yang kedua, beta blocker. Beta blocker adalah obat yang memblok reseptor beta dan tidak mempengaruhi reseptor alfa. Beta blocker itu menghambat pengaruh epinefrin yang kemudian frekuensi denyut jantung menurun. Beta blocker meningkatkan suplai oksigen miokard yang membuat perfusi subendokard meningkat. Contoh obat beta blocker diantaranya propanolol, aprenolol, oxprenolol, metoprolol, bisoprolol, acebutolol, pindolol, nadolol, dan atenolol. Efek sampingnya yang pertama akibat efek farmakologisnya yaitu bradikardi, blok AV, gagal jantung, bronkospasme. Yang kedua, saluran cerna. Contohnya seperti mual, muntah, diare, konstipasi. Yang ketiga, sentral atau mimpi buruk, insomnia, halusinasi, rasa capai, pusing, dan depresi. Alergi, ras, demam, dan purpura. Yang kelima, dosis lebih tinggi menyebabkan hipotensi, bradikardi, kejang, dan depresi. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya yaitu angina pectoris, aritmia, hipertensi, infark miokard, kardiomiopati, obstruktif hipertropik, feokromositoma, tiroksikosis, migrain, glaukoma, dan ansietas. Yang kedua, kontraindikasi itu penyakit paru obstruktif, diabetes mellitus, penyakit vaskuler, serta disfungsi jantung. Yang ketiga ada kalsium antagonis. Nama lain kalsium antagonis itu kalsium entry blocker dan kalsium channel blocker. Macam-macamnya bisa dibaca ya. Dosisnya nifedipin itu 3 kali 10 sampai 20 mg. Yang kedua, verapamil itu 3 kali 80 sampai 120 mg. Diltiazem itu 3 sampai 4 kali 60 mg. Efek sampingnya nyeri kepala berdenyut, muka merah, pusing, edema perifer, hipotensi, takikardia, kelemahan otot, mual, konstipasi, gagal jantung, serta shock kardiogenik. Yang ketiga ada obat gagal jantung kongestif. Gagal jantung adalah keadaan di mana terjadi pengurangan kontraktilitas otot jantung yang menimbulkan bendungan sirkulasi sehingga jantung gagal mengalirkan darah ke jaringan dan kebutuhan oksigen jaringan tidak terpenuhi. Penyebabnya yaitu penyakit paru kronis, gagal ginjal, anemia berat, hipertensi, kelainan katup jantung, dan sirosis hepatis. Obat gagal jantung yang pertama ada glikosida jantung. Farmakodinamik glikosida yaitu meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung, memperlambat frekuensi denyut jantung, menekan hantaran rangsang, menurunkan nilai ambang rangsang. Yang kedua, diuretik. Diuretik itu digunakan untuk menurunkan preload dengan jalan mengurangi volume cairan tubuh. Obat pilihan yang pertama golongan tiazid itu obat pilihannya HCT. Yang kedua, obat pilihan lob diuretik yaitu furosemid bisa diberikan dengan penambahan preparat yang mengandung kalium. Yang ketiga, obat pilihan diuretik hemat kalium yaitu antagonis aldosteron atau spironolakton. Yang ketiga ada vasodilator. Vasodilator akan mengurangi gejala sesak nafas akibat filling pressure yang tinggi dan memperbaiki kelelahan akibat curah jantung yang rendah. Obat yang dipakai antara lain natrium nitrofusit, nitrogliserin, dan hidralazid. Yang terakhir ada antiaritmia.
Antiaritmia adalah obat yang mempengaruhi fungsi elektrofisiologi jantung dengan jalan memblok saluran ion seperti saluran natrium, kalsium, dan kalium, atau dengan mengurangi efek simpatis. Berikut merupakan penggolongan obat dan cara kerjanya. Kelas 1. Menurunkan respon membran melalui penghambat saluran natrium. Penggolongan obatnya quinidin, prokainamid, lidokain, dan phenytoin. Kelas 2. Cara kerjanya menghambat aktivitas simpatik melalui penghambat beta-adrenergik. Penggolongan obatnya propanolol dan atenolol. Kelas 3. Cara kerjanya memperpanjang aksi potensial. Penggolongan obatnya amiodaron dan bretilium. Kelas 4. Cara kerjanya menghambat aliran masuk kalsium yang lambat. Penggolongan obatnya verapamil dan diltiazem. Selanjutnya kita masuk pada cara pencegahan dan penyakit kardiovaskuler. Cara pencegahan penyakit kardiovaskuler antara lain menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi serta melakukan olahraga secara rutin. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, mengurangi konsumsi minuman keras. Sangat mudah kan? Kemudian penyakit kardiovaskuler antara lain ada penyakit jantung koroner, serangan jantung, aritmia, kardiomiopati, gagal jantung, penyakit jantung bawaan, penyakit katup jantung, endokarditis, tumor jantung. Sangat banyak ya. Selesai. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.